dan Beta. Oke. Mila, kita mulai aja yuk. Mute. Oh iya, masih mute. Selamat malam semuanya. Tanpa kita persilakan Mbak Beta untuk memulai presentasinya. Mbak Beta dipersilakan. Oke, makasih Mila. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum teman-teman. Selamat malam. Malam. Oh, seneng nih kalau pada semangat-semangat kayak gini. Ini juga aku semangat juga nih ya karena akhirnya ngisi lagi nih. Kali ini menyodorkan diri. Nah, saya juga ucapkan terima kasih ya kepada teman-teman yang sudah hadir dan meluangkan waktu pada malam hari ini. Bu, bisa minta tolong ditampilin slide-nya? Oke, dari yang pertama, Bu. Oke, ya. Baiklah, perkenalkan nama saya Beta Hasri Nurjayanti. Saya adalah founder Nawasena AFC, part of Databayo AFC dan Monozukuri AFC. Dan saya adalah Toreda of AFC. Nah, pada malam hari ini saya akan menyampaikan Business Opportunity AFC. Semoga apa yang akan saya sampaikan pada malam hari ini bisa memberikan manfaat untuk teman-teman semua. Baiklah, kita langsung aja mulai acara kita pada malam hari ini dengan mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Next. Nah, kenapa kita harus bisnis sekarang juga? Kira-kira ada yang tahu nggak? Boleh, kalau ada yang mau menjawab, boleh langsung open mic-nya. Saya hitung sampai 5. 1, 2, 3, 4, 5. Butuh income. Gimana? Butuh income. Butuh income tambahan ya? Oke, baiklah. Ini muncul kan sebuah, oke, tambahan income, momentum, oke. Ada lagi yang mau menjawab? Kenapa kita harus bisnis sekarang juga? Nah, langsung aja ya. Ini kira-kira next, Bu. Nah, kira-kira teman-teman familiar nggak dengan kondisi yang ada di sebelah kiri ini? Nah, di sini kan kita bisa lihat ya, bahwa sebenarnya ada 3 fakta yang terjadi dalam hidup kita sebagai manusia. Yang pertama, saat manusia itu berada di masa anak-anak dan remaja, mereka itu memiliki energi yang banyak. Kemudian memiliki kesehatan, memiliki waktu yang banyak juga, tapi mereka nggak punya uang, ya kan? Ya namanya juga anak-anak kan kegiatannya ya belajar, main, kan gitu ya. Nah, kemudian pada saat manusia itu menjadi dewasa, mereka memiliki energi, ya. Mereka memiliki energi, kemudian memiliki kesehatan, memiliki uang, tapi tidak memiliki waktu. Karena apa? Karena mereka berada di masa usia produktif dan terikat pekerjaan. Benar nggak? Rata-rata seperti itu ya. Nah, biasanya para manusia dewasa ini akan berpikir mereka akan terus bekerja di usia ini dan akan menikmati hidup
pada saat sudah pensiun. Namun ternyata setelah manusia itu melewati masa produktif mereka dan masuk ke dalam masa tidak produktif atau lansia ya. Nah, pada kondisi ini kan manusia memiliki waktu, memiliki uang, tapi kalau lansia itu kan energinya sudah jauh berkurang ya dibanding waktu muda. Kemudian kondisi kesehatannya juga kan sudah tidak sama lagi ya seperti dulu. Nah, dari sini, dari fakta ini kemudian muncul hal menarik yang terjadi. Apa itu? Nah, selama ini mungkin kita hanya tahu bahwa kekayaan itu hanya ada satu ya, kekayaan finansial. Pokoknya kalau dia punya duit banyak, mobilnya jejer-jejer gitu kan, rumahnya gede gitu, itu kaya. Tapi teman-teman tahu nggak? Sebenarnya kekayaan itu ada 4 jenis loh. Yang pertama itu kekayaan finansial atau memiliki uang ya, yang tadi sudah dibahas. Kemudian kekayaan sosial atau status. Ini kan otomatis pada saat dia memiliki banyak uang, otomatis statusnya akan naik. Nah, kemudian yang ketiga adalah kekayaan waktu atau kebebasan. Yang keempat itu adalah kekayaan fisik atau kesehatan. Tuh, dari 4 jenis kekayaan itu, kadangkala kita itu hanya fokus pada kekayaan finansial dan sosial saja. Benar nggak? Tapi kita tuh lupa bahwa ada kekayaan lain selain kekayaan finansial dan sosial, yaitu kekayaan waktu dan kekayaan fisik. Nah, lupa sama dua kekayaan ini. Tapi inilah fakta yang terjadi di masa produktif manusia, di mana rata-rata manusia dewasa hanya fokus untuk mencapai kekayaan finansial dan sosial saja. Padahal impian kita itu kan adalah memiliki 4 jenis kekayaan tadi. Enggak? Nah, inilah yang menjadi alasan kenapa kita itu harus bisnis sekarang juga. Sepakat nggak teman-teman? Sepakat. Sepakat ya? Next, Bu. Nah, menjadi pengusaha itu wajib. Kenapa saya bilang menjadi pengusaha itu wajib? Teman-teman di sini pasti udah paham ya manfaat dari bersedekah, manfaat dari menolong orang. Bahkan kan dalam agama pun sangat dianjurkan ya untuk banyak bersedekah. Nah, dengan kita menjadi pengusaha, kesempatan kita untuk bersedekah sebanyak-banyaknya itu menjadi terbuka lebar. Karena dengan kita menjadi pengusaha atau memiliki bisnis, pasti harus digarisbawahi, pasti sedekahnya kita sebagai pebisnis itu akan berbeda dengan sedekah kita sebagai karyawan. Iya dong, ya jelas. Karena pada saat kita menjadi karyawan, artinya income kita itu kan terbatas ya, sesuai gaji bulanan, nominalnya setiap bulannya pasti sama segitu terus kan gitu kan. Nah, dan rata-rata sebagian besar orang ya gajinya itu hanya lewat karena sudah langsung dipotong cicilan dan kawan-kawan. Bener nggak? Nggak usah dijawab. Udah tahu nih dari senyum-senyumnya ini udah tahu. Nah, tapi kalau kita memiliki bisnis, income kita itu pasti akan jauh lebih besar, lebih banyak, bahkan nggak terbatas. Sehingga sedekahnya pengusaha atau pebisnis itu pasti berbeda dengan sedekahnya karyawan. Karena tadi karyawan income-nya segitu-gitu aja, nominalnya udah itu per bulan dapatnya. Itu pun sudah pasti sudah ada alokasinya kan? Untuk kebutuhan anak, untuk kebutuhan rumah tangga, kemudian untuk mungkin dana darurat segala macam. Artinya pada saat akan bersedekah itu nggak bisa nggak bisa all out karena tadi adanya keterbatasan income yang dimiliki. Tapi kalau sebagai pengusaha, wah kalau income-nya aja nggak terbatas ya masa mau sedekah pasti udah nggak mikir-mikir lagi. Di dompet ada 100.000 sama 5.000,
pasti yang diambil 100.000 kan gitu kalau sebagai pengusaha. Tapi kalau sebagai karyawan mungkin masih berpikiran ada 100.000 sama 5.000, yang dipilih yang 5.000 gitu kan. Next Bu. Nah, sampai sini teman-teman sudah mulai paham kan kenapa kita harus bisnis sekarang juga? Paham nggak? Sudah dapat belum ininya, poinnya? Halo? Paham. Kok sepi? Kok sepi? Nah, di sini saya rasa teman-teman juga udah siap banget ya untuk memulai memiliki bisnis sendiri saat ini. Benar nggak? Next, Bu. Nah, jadi ada 4 cara orang mencapai impian dan cita-citanya. Kalau ini saya bahasakan ada kuadran kiri dan ada kuadran kanan. Ya, kalau kuadran kalau saya bilang kita itu masih bekerja untuk uang. Ya, kalau kuadran kanan itu uang sudah bekerja untuk kita. Nah, tadi yang saya bilang teman-teman di sini pasti udah mulai kepikiran nih, oh saya harus bisnis berarti ya biar punya income yang tidak terbatas. Nah, tapi bisnis juga bukan sembarang bisnis ya, terutama untuk teman-teman yang saat ini masih berstatus sebagai karyawan ya, karena di sini saya juga adalah sebagai karyawan. Nah, kita sebagai karyawan itu kan memiliki keterbatasan waktu ya, di mana sebagian besar waktu produktif kita itu sudah kita curahkan untuk pekerjaan kita saat ini. Jadi kita punya cuman memiliki sedikit waktu ya, waktu yang terbatas untuk mulai menjalankan bisnis. Nah, bisnis yang saya maksud di sini itu bukan bisnis yang di kuadran kiri tadi, tapi bisnis yang ada di kuadran kanan, di mana bisnis yang kita jalankan itu memiliki sistem yang bekerja untuk menghasilkan uang untuk kita. Sekalipun kita dalam kondisi tidur. Jadi, itu tadi yang saya bilang, istilahnya sudah bukan kita yang bekerja untuk uang, melainkan uang yang bekerja untuk kita. Nah, sekarang saya mau sharing nih sama teman-teman sebuah peluang bisnis yang bisa dan sangat masuk akal untuk dilakukan oleh siapapun. Entah itu karyawan, pemilik usaha yang terdampak pandemi, maupun teman-teman yang mau memiliki penghasilan baru tapi nggak mau ribet. Pengennya tuh yang simple. Tapi itu tadi mereka punya kendala terkait keterbatasan waktu, juga keterbatasan modal kan. Kalau sebagai karyawan tadi dari gajinya mungkin nggak bisa menabung banyak gitu kan, sehingga nggak punya modal yang gede untuk mulai bisnis. Atau pengusaha yang terdampak pandemi, modalnya udah habis nih untuk bisnisnya yang ada sekarang, yang terdampak ini bisnisnya sudah habis modalnya sudah habis, ditanam di sana semua gitu. Nah, sekarang next Bu. Nah, ini dia solusinya. Ini dia solusinya ya. Nah, AFC. Apa sih AFC itu? AFC adalah singkatan dari Asayama Family Club. Ini adalah sebuah perusahaan farmasi non-kimia di Jepang. Salah satu perusahaan farmasi tertua. Next. Nah, AFC ini adalah brand Jepang ya teman-teman. Jadi kita bisa lihat brand-brand semua itu kan mereka buat itu sempurna. Dari merek-merek yang ada di sini kan pasti teman-teman udah langsung wah iya ya ini mereknya kualitasnya bagus-bagus semua nih gitu kan. Nah, karena apa? Karena mereka Jepang itu nggak pernah membuat produk sebagai bisnis,
Tapi mereka itu bikin produk itu sebagai part of diri mereka. Makanya produk Jepang itu bagus-bagus. Pas yang terkenalnya dari Jepang itu kan pasti lifetime-nya ya panjang ya. Kualitasnya oke punya gitu kan. Nah, contohnya Uniqlo. Nah, teman-teman tahu kan ya Uniqlo? Kalau teman-teman lihat produknya Uniqlo, itu kan kayak biasa aja ya, kayak kaos biasa gitu kan. Nah, tapi teman-teman harus tahu teknologi di balik pembuatan kaos Uniqlo itu. Jadi gimana mereka buat kaos yang adem, kalau dipakai di waktu panas, di musim panas, itu kerasa adem dipakainya. Tapi tetap hangat waktu dipakai di musim dingin. Nah, jadi kalau kita ke Uniqlo ya, kita beli produk Uniqlo, itu sebenarnya yang kita beli itu teknologi bajunya, bukan desain bajunya. Beda dengan LV. Ya, kalau LV itu kan yang dibeli desainnya gitu. Kalau Uniqlo yang dibeli tadi adalah teknologinya. Nah, dalam menciptakan produk, Jepang itu selalu ada historinya. Kenapa kemudian mereka menciptakan suatu produk? Ya, kayak Honda, Toyota, Canon gitu kan. Itu kan masing-masing itu pasti punya story-nya. Kenapa kemudian tercipta produk ini gitu. Nah, itu teman-teman bisa carilah di Google, itu banyak ya. Itu teman-teman bisa cari histori dari masing-masing produk ini apa sih gitu. Nah, jadi itulah kenapa produk-produk Jepang itu bagus-bagus dan sempurna. Nggak ada tuh mereka bikin produk tuh iseng-iseng tuh nggak ada gitu. Nah, yang di layar ini kan tadi produk-produk Jepang yang ada di Indonesia ya. Pasti sudah tahu semua lah ya. Toyota, Canon, SK2 gitu kan. Fujifilm, Yamaha. Nah, ini adalah produk-produk yang terkenal di Indonesia. Kalau di negara lain mah banyak gitu. Next. Nah, teman-teman, ini adalah AFC. AFC ini kan tadi sudah saya sebutkan, adalah sebuah perusahaan farmasi, salah satu yang tertua dan terbesar di Jepang. Nah, AFC ini adalah perusahaan yang sudah TBK ya, udah terbuka, karena sudah tercatat di Tokyo Exchange. Sudah go public dia. Nah, AFC ini merupakan salah satu perusahaan yang pertama kali dapat sertifikat GMP di Jepang. Itu. Next, Bu. Nah, dari tadi udah terbuka kan pikirannya kenapa kita harus menjadi pengusaha atau kenapa kita harus bisnis sekarang juga. Tadi kan sudah dibuka tuh pemikirannya ya. Nah, sekarang muncul lagi pertanyaan. Kita kan sekarang lagi pandemi nih. Kita lagi pandemi. Meskipun nggak pandemi juga, meskipun nggak pandemi, tetap aja sih ya, tetap aja kalau menurut saya bisnis yang bagus untuk dilakukan itu adalah bisnis membantu orang. Sepakat nggak? Next, Bu. Nah, teman-teman pernah nggak sih ngerasa bahagia pada saat habis nolong orang? Habis misalnya waktu lagi di jalan set gitu kan, ngelihat ada bapak-bapak tua naik gandeng sepeda gitu kan, gandeng sepeda jalan gitu kan di tepi jalan, terus aduh aku pengen bantu gitu, terus langsung ngasih nih, entah misalnya punya uang berapa atau misalnya lagi kebetulan bawa sembako misalnya kan ya, terus dikasih. Terus pada saat bapaknya nerima itu kan pasti bapaknya raut mukanya kan pasti bahagia ya, bahagia banget. Kemudian biasanya akan diiringi dengan doa yang panjang banget yang diucapkan oleh bapak itu untuk kita. Nah, selain itu muncul pasti akan muncul rasa bahagia ya, rasa aku tuh berguna banget sebagai manusia gitu kan.
Nah, lebaynya tuh kayak gitu kan. Nah, tapi teman-teman ya, rasa bahagia yang muncul ya pada saat kita menolong orang lain itu ternyata ada penjelasan ilmiahnya loh, teman-teman. Jadi menolong orang lain itu mengaktifkan bagian otak yang memberi apresiasi, memicu produksi endorfin dan mencegah stres. Nah, rasa ini tuh bisa menjadi candu. Sepakat ya? Kalau habis nolong orang itu pengen nolong lagi, nolong lagi, nolong lagi. Pengen, wah hari ini aku bisa ngasih 5.000 misalnya. Besok kalau ada lagi aku pengenlah ngasih lebih gitu kan. Soalnya apa? Kita sudah kecanduan nih. Kita sudah kecanduan dengan rasa bahagia itu. Kemudian kecanduan ketika melihat wajah orang yang kita tolong tadi, yang tadinya muram, berubah menjadi bahagia. Kemudian kita juga bahagia pada saat dikasih doa, gitu kan? Dikasih doa, dipanjatkan doa sama orang tersebut, gitu kan? Nah, dari sini kebayang kan ya teman-teman, saat bisnis yang kita jalani itu bisa memberikan kebaikan untuk banyak orang. Jadi kebahagiaan kita itu akan apa ya, bisa berkali lipat gitu. Bahagia karena bisa nolong orang, kemudian bahagia juga karena ya kita punya bisnis, kita punya income gitu kan. Secara manusiawi kan seperti itu. Nah, ini rasa bahagia itu akan berlipat-lipat gitu kan. Pada saat bisnis yang kita jalani itu bisa menjadi sebab kebahagiaan orang lain juga. Nah, hal ini jugalah yang menjadi alasan kenapa AFC itu masuk ke Indonesia dengan sistem direct selling. Jadi yang dikejar oleh founder AFC itu bukan cuma cuan, tapi juga kepuasan batin, teman-teman. Saat bisa membantu banyak orang, ya khususnya rakyat Indonesia kan, karena memang AFC itu cuman AFC Indonesia yang menggunakan sistem direct selling. Nah, itu kan pasti ada kepuasan batin lah dari founder pada saat dia bisa membantu banyak orang untuk meningkatkan taraf hidup mereka, gitu, membuka lapangan pekerjaan yang sebesar-besarnya. Nah, padahal sebagai perusahaan farmasi ya, AFC itu bisa saja loh masuk ke Indonesia itu dengan sistem konvensional. Karena memang AFC sendiri di Jepang sendiri itu kan adalah perusahaan farmasi. Kalau di Indonesia itu mungkin kayak Kalbe Farma atau Kimia Farma gitu. Nah, bisa saja kan masuk ke Indonesianya itu dengan sistem konvensional. Tapi balik lagi, cita-cita founder AFC itu nggak akan terwujud kalau AFC itu masuk ke Indonesia dengan cara konvensional, bukan direct selling. Nah, hal inilah yang diterjemahkan oleh founder menjadi visi dan misi. Nah, di sini kita bisa lihat visinya adalah menjadi perusahaan direct selling terbesar dan terpercaya di Indonesia dengan menyediakan produk-produk inovasi baru yang terbaik dan teruji serta dengan sistem bonus terbaik. Nah, untuk misinya itu menjadi wadah menjadi wadah transformasi yang berintegritas dengan potensi tak terbatas. Itu misinya. Nah, maksudnya gimana sih? Nah, teman-teman tuh harus tahu bahwa tadi saya udah bilang AFC itu adalah sebuah perusahaan farmasi di Jepang. Farmasi di Jepang ya. Nah, ini perusahaan konvensional sebenarnya kan. Kemudian dibawalah ke Indonesia dengan sistem direct selling. Jadi AFC itu ada di 7-8 negara dan semua itu berupa retail atau konvensional. Nah, terus kenapa masuk ke Indonesia dengan sistem direct selling? Nah, tadi yang saya sudah sampaikan, kalau AFC masuk ke Indonesia dengan cara konvensional, artinya nggak bantu siapa-siapa. Yang kaya makin kaya. Ya, kalau masuknya dengan cara konvensional artinya yang punya modal gede yang
bisa jalankan bisnisnya. Yang punya modal gede, yang bisa dapat keuntungannya. Nah, terus, tapi kan foundernya juga tetap untung. Iya, foundernya mau konvensional, mau direct selling, itu tetap untung kan sebenarnya gitu. Tapi yang tadi saya bilang, karena founder kita ini memiliki jiwa yang mulia, ya, memiliki cita-cita yang mulia gitu kan, memiliki cita-cita yang mulia. Jadi yang dikejar founder kita itu bukan cuma cuan, tapi ingin memberikan manfaat untuk banyak orang gitu. Jadi kalau tadi konvensional cuma dapat uang aja, cuma dapat keuntungan aja, tapi nggak manfaat buat banyak orang tuh nggak manfaat. Nah ini kan jadi nggak selaras nih dengan cita-cita tadi. Kalau masuk ke Indonesianya dengan sistem konvensional, itulah kenapa AFC itu masuk ke Indonesia dengan sistem direct selling. Next, Bu. Nah, tadi sudah sempat bilang juga, AFC itu kan sudah ada nih di beberapa negara ya. Di Jepang, Singapura, Cina, Korea, Thailand gitu kan. Sudah tersebar sebenarnya. Dan semuanya itu adalah retail atau konvensional. Nah, untuk nilai investasinya biar bisa franchise ya, berarti ya, untuk bisa kerjasama investasi untuk brandnya itu negara-negara tersebut harus menggelontorkan uang lebih dari 10 miliar. Lebih dari 10 miliar artinya bisa 20, bisa 30. Nah, yang jelas lebih dari 10 miliar untuk bisa bekerja sama dengan AFC, untuk bisa menjadi part of AFC. Orang ngeluarin 10 miliar aja mau loh kerjasama sama AFC gitu. Nah, sekarang karena tadi sistem yang dipilih oleh founder itu adalah direct selling, artinya khusus untuk orang Indonesia itu bisa kerjasama dengan AFC itu gratis. Gratis loh teman-teman. Jadi dengan teman-teman beli produk dari AFC ya, dengan beli produk dan produk AFC, teman-teman itu sudah bisa menjadi partner dari AFC. Keuntungannya apa? Ya keuntungannya bisa dapat bonus, bisa dapat duit dari AFC. Selain itu apa? Selain itu ada support system yang disediakan, baik oleh leader yang mengundang teman-teman gitu kan, atau ada juga leader-leader besar ya, leader-leader besar yang sudah berhasil. Nah itu juga mereka mensupport, termasuk manajemennya juga akan mensupport kita habis-habisan, membantu kita habis-habisan dalam menjalankan bisnis ini. Nah jadi teman-teman bisa bayangin kan Kak, gimana teman-teman ya, ini kita bayangin teman-teman ya bisa punya bisnis farmasi ya, seperti yang ada di slide ini. Kalau di negara-negara lain tuh dia masuk ke Watson, ke Guardian gitu. Yang sering ke mall kan pasti tahu lah ya, Watson, Guardian. Nah, itu teman-teman bayangin, teman-teman itu punya usaha seperti itu tanpa mengeluarkan banyak modal. Kesempatan yang luar biasa banget kan? Apalagi kondisinya tuh sekarang kan lagi pandemi nih. Lagi pandemi kayak gini. Lagi pandemi kayak gini di mana yang lain itu pada kolaps. Oh, kita malah dengan gagah perkasanya punya bisnis baru gitu kan. Menjadi bagian dari perusahaan farmasi Jepang. Tuh. Hebat banget kan? Nah, next Bu. Nah, dari tadi sudah sempat cerita kan, cerita bisnis, menyebutkan bisnis konvensional lah, gitu kan, direct selling lah. Nah, sekarang kita bahas perbedaan bisnis konvensional
dengan bisnis network marketing atau direct selling atau personal franchise lah kerennya gitu. Nah, dimulai dari bisnis konvensional, teman-teman. Untuk bisnis konvensional ini yang pertama kita harus punya modal besar. Ya dong, ya. Contohnya aja misalnya kita mau memiliki gerai Indomaret atau Alfamaret gitu. Itu kan modalnya lumayan ya. Bisa ratus juta, anggap aja saya sotoy 400 juta gitu kan. Harus ngeluarin modal 400 juta dulu untuk bisa punya franchise Alfamart atau Indomaret. Udah keluar 400 juta, tapi modalnya bukan 400 juta ini aja, teman-teman. Kalau mau punya gerai, artinya kan kalau mau punya toko kan kita harus punya tempat dulu. Tempatnya juga kan nggak bisa di pelosok. Tempatnya itu harus strategis, pinggir jalan kan. Paling nggak kalau di perumahan dia ada di pinggir jalan utama kan gitu. Nah, artinya modalnya itu bukan cuma 100 juta aja, tapi harus punya modal yang lain berupa aset. Kan gitu ya. Nah, terus selain itu kita juga harus punya skill atau keahlian kalau kita mau memiliki bisnis konvensional. Ya dong, harus bisa pembukuan, harus ngerti pajak, kan? Kemudian harus mengerti akuntansi, kemudian harus bisa bernegosiasi. Nah, ini harus kita miliki nih si skill ini. Nah, kemudian pada saat yang kita inginkan itu sebuah bisnis yang besar, ya. Terutama misalnya kayak saya pengen punya bisnis yang besar. Nggak mungkin kan saya kerjain sendiri, ya kan? Nggak mungkin saya kerjain sendiri. Artinya saya harus bayar karyawan dong. Iya kan, saya harus bayar karyawan karena saya nggak mungkin mengerjakan pekerjaan ini sendirian, nggak mungkin saya menjalankan bisnis yang besar ini sendirian. Saya harus dibantu karyawan. Ada karyawan yang membantu, artinya ada upah yang harus saya bayarkan, kan seperti itu. Nah, kemudian harus siap menanggung resiko besar. Semua bisnis itu pasti ada resikonya. Ya, kalau di bisnis konvensional itu salah satu resikonya adalah potensi tidak laku. Benar nggak? Kita sudah beli barang banyak, sudah stok barang gitu kan, ngeluarin modal kan, 50 juta lah misalnya, ngeluarin modal 50 juta, beli barang. Dipasanglah itu di etalase. Wow. Ternyata lama keluarnya, cuma nongkrong aja dia di lemari gitu kan, di etalasenya cuma nongkrong. Nah, artinya apa? Uang kita jadinya nggak muter kan, nggak muter, mengendap di pojok lemari gitu. Nah, ini resiko. Ini ada potensi seperti itu kan kalau konvensional, benar nggak? Padahal yang namanya bisnis itu harapannya kan modalnya harus berputar terus tuh, berputar terus, barangnya laku, dapat untung kan gitu. Kalau cuman kalau bahasa Jawanya tuh dongkrok lah. Kalau cuman dongkrok aja di lemari gitu, di etalase nggak keluar-keluar gitu kan, sampai warnanya jadi pudar kan gitu ya biasanya kalau konvensional. Nah, kemudian kalau kita mau memiliki bisnis konvensional, itu kita harus punya waktu khusus. Jadi, kalau misalnya saya punya kafe, ya saya harus nongkrong lah di kafe kan. Nggak mungkin, ya kalaupun ada orang yang dipercayakan, tapi kan kita tetap harus ditongkrongin kan. Ini kira-kira si kafenya ini sebanyak apa sih yang datang, kan gitu. Ini si kafenya ini kira-kira apa yang harus dilakukan nih sama si kafe biar bisa mendatangkan banyak pengunjung, kan pasti dilakukan itu kan.
Nah, itu kalau kita melakukan bisnis konvensional. Nah, kemudian yang satu lagi nih, bisnis network marketing. Network marketing, bisnis networking, atau direct selling, atau kerennya itu personal franchise gitu kan. Nah, ini fakta-faktanya adalah yang pertama itu modalnya kecil. Modalnya kecil, kalau tadi konvensional kita butuh modal ratus juta dan harus punya aset ya. Kalau untuk direct selling, kalau untuk personal franchise, kita itu cuma ngeluarin modal kecil. Dengan modal kecil itu kita udah bisa jalankan bisnis. Nah, ini fakta yang pertama, dan ini saya menghubungkannya dengan situasi saya sebagai karyawan atau situasi saya sebagai orang yang memiliki bisnis dan kemudian terdampak pandemi. Artinya kan modal yang dimiliki tadi saya sudah bilang modalnya sudah habis tuh di bisnis yang lama. Sekarang punya modalnya sedikit. Nyambung kan? Modalnya kecil. Nah, kemudian yang kedua, tidak harus punya tempat. Jadi di rumah aja tuh bisa. Nggak perlulah kita mesti sewa tempat. Nggak perlu. Di rumah aja tuh bisa. Di pojok kamar juga bisa gitu kan. Nah, terus selain itu kita juga nggak perlu tuh stok barang. Nggak perlu. Enak kan? Nah, kemudian yang ketiga, kita itu nggak harus punya keahlian khusus. Kalau tadi kita di bisnis konvensional itu harus bisa menjadi seorang negosiator gitu kan, harus bisa negosiasi. Gimana caranya ini nego harganya, kalau ngambil sekian dapatnya harga berapa nih gitu kan. Semakin kalau konvensional kan gitu ya, main quantity kan. Ya, nego. Nah, terus habis itu pencatatan, pembukuan, ngitungin stoknya, stok sekarang itu ada berapa gitu kan. Kemudian jadi akuntan, jadi orang pajak yang harus paham perpajakan misalnya kayak gitu. Nah, kalau di direct selling atau di personal franchise tadi, network marketing, business networking, nah itu nggak perlu kita memiliki keahlian sebanyak itu tuh nggak perlu. Jadi semua orang tuh bisa. Semua orang bisa memiliki bisnis ini dan bisa menjalankan bisnis ini gitu. Nah, kemudian yang keempat adalah kerjanya tim atau gotong royong. Ya, jadi sama-sama kan, kita sama-sama kerjanya sama-sama. Kita kerjanya sama-sama, nggak sendirian gitu kan, nggak berat. Nah, kayak sekarang aja kan ini kita ngobrol bareng gitu kan, hahaha gitu kan. Nah, terus yang kelima, resiko rugi kecil. Kalau saya bilang sih cenderung nggak ada ya. Karena apa? Karena yang tadi sudah saya bilang, untuk memiliki bisnis di personal franchise ini, kita itu dengan membeli produk kan kita bisa menjadi memiliki bisnis ini. Nah, artinya kan nggak rugi ya. Jadi modal yang kita keluarkan itu kan berubah menjadi produk. Produknya bisa kita konsumsi. Atau kalau di sini kan kalau AFC bisa diberikan kepada orang tua gitu kan. Nah, jadi resiko ruginya itu memang kecil. Kemudian tidak perlu waktu khusus. Nah, ini yang sangat-sangat yang sangat-sangat saya bilang adalah hal yang menjadikan bahwa bisnis network marketing itu adalah bisnis yang paling masuk akal untuk dikerjakan oleh karyawan. Karena nggak perlu waktu khusus, nggak perlu nongkrong di kafe yang punya kita tadi kan, kafe kita punya usaha kafe harus ditongkrongin kan nggak. Nah, kemudian
Karena nggak perlu waktu khusus tadi, bisa dikerjakan part-time, sambilan, atau sebagai bisnis sampingan nih. Ini kayak aku nih, mengerjakannya itu sebagai part-time. Nah, hasilnya padahal ya tadi modalnya kecil, kemudian nggak mesti dari jam 8 sampai jam 10 ditongkrongin kan, tapi penghasilannya gede. Penghasilannya gede banget gitu kan. Nah, terus selain itu kalau di personal franchise ini dia juga kan ada bukan cuma personal franchise ya sebenarnya. Jadi untuk yang personal franchise ini kan selain penghasilannya besar itu punya potensi penghasilan passive income. Nah, untuk passive income kalau menurut saya bisnis apapun tujuan utamanya itu adalah ingin mendapatkan passive income. Mau dia bisnis konvensional sekalipun, itu yang dikejar adalah passive income. Benar nggak? Kalau misalnya sekarang saya punya buka orderan nih misalnya buat empek-empek, misalnya gitu. Buat empek-empek. Sekarang saya mengerjakan sendiri bisa menghasilkan 100 biji empek-empek gitu kan. Nah, pada saat saya ingin mengembangkan bisnis saya, mengembangkan bisnis pempek saya agar bisa dikirim ke luar kota gitu kan, bisa dijual online gitu. Nah, atau bisa merambah ke mancanegara. Nah, artinya kan di sini saya sudah berpikiran, oh gimana caranya nih bisnis saya biar bisa gede. Yang tadinya cuma bisa 100 biji, saya pengen 100.000 biji bikin pempek. Tuh, kalau saya ngerjain sendiri ya tangannya gemeteran pasti kan, gitu kan. Nah, nggak mungkin kan bikin 100.000 biji sendirian tuh nggak mungkin. Pasti akan mempekerjakan orang, kan gitu ya. Akan mempekerjakan orang. Kemudian kita menjualnya apa kita menjual sendiri? Enggak juga kan? Pasti kita akan membuat tim lagi, tim marketing yang akan menjual, kan gitu. Nah, kemudian tugas kita apa dong? Tugas kita adalah memikirkan gimana caranya bisnis ini bisa menjadi besar. Yang tadinya kecil menjadi besar, kemudian menjadi besar lagi, menjadi besar lagi. Tujuannya apa? Tujuannya adalah agar bisa mendapatkan passive income, kan gitu ya. Nah, di personal franchise itu dengan semua, kalau tadi yang konvensional artinya kan pada saat menginginkan passive income bisnisnya harus gede, modal makin gede, karyawannya makin banyak, biaya operasionalnya makin banyak, kan gitu ya. Tapi kalau di personal franchise dengan keterbatasan yang ada itu kita bisa mendapatkan penghasilan passive income. Tuh, seru banget kan? Iyalah, seru banget kalau kita punya bisnis personal franchise. Karena itu tadi semua bisnis apapun itu konvensional atau personal franchise yang dikejar itu adalah passive income-nya. Kalau misalnya ngelihat itu, kalau saya dulu sempat gagal fokus lah, kan ngikutin inilah. Nah, ini cerita dulu ya. Saya dulu ngikutin Instagramnya Nikita Willy. Nah, Nikita Willy kan sering banget tuh main sinetron. Tapi kan beberapa tahun belakangan ini kan sepi job. Cuman waktu sebelum nikah ya, waktu dia sebelum nikah itu sempat lihat dan sempat mikir, bener. Itu saya sempat mikir, ini Nikita Willy ini kerjanya liburan, duitnya dari mana sih gitu kan. Itu belum kepikiran gitu kan, oh dia tuh punya passive income, makanya dia bisa meskipun liburan tapi duitnya ngalir terus, nggak habis-habis, nah kan gitu, karena dia bisnis, karena dia punya passive income, seperti itu. Next, Bu. Nah, nih,
Kita lihat ya, teman-teman. Ini adalah kegiatan distribusi konvensional. Coba teman-teman bayangkan. Bayangkan sebuah proses distribusi untuk bisa gampang banget kan ya. Nah, ini tuh sistem pemasaran konvensional namanya teman-teman, dengan jalur-jalur distribusinya. Nah, tadi saya sudah pernah bilang juga, di bisnis konvensional hanya orang-orang yang memiliki modal besar yang akan mendapatkan keuntungan karena mereka mampu membeli barangnya dalam yang besar, iya kan? Karena kalau di bisnis konvensional itu dia mainnya quantity. Nah, misalnya kayak gini, ini ada produk A. Produk ini baru misalnya. Produk A ini baru. Dia produk luar negeri. Ceritanya pabrik kan, dari pabrik dia itu diimpor, masuklah ke Indonesia ceritanya. Masuk ke Indonesia melalui impor. Nah, di sini kan artinya ada apa? Ada persentase fee kan pasti. Untuk importir ada persentase fee-nya. Kemudian dari importir didistribusikan lagi ke distributor wilayah. Ya, di sini mereka juga harus mengeluarkan modal yang besar kan. Nah, tapi yaitu tadi mereka juga bisa mendapatkan keuntungan dari sini. Kemudian didistribusikan lagi ke distributor kota. Nah, di distributor kota ini juga sama, yang punya modal gede lah, yang bisa menjadi distributor kota, dapatlah fee keuntungan. Kemudian ke ini juga ada fee-nya gitu. Kemudian ke grosir, ini juga ada keuntungan. Baru masuk ke toko, kemudian kita beli. Panjang banget ya. Alur distribusi barang konvensional tuh panjang banget. Di mana masing-masing level itu kan ada keuntungan masing-masing ya. Di distributor wilayah tuh ada keuntungan, di distributor kota ada keuntungan, di sales eksekutif juga ada keuntungan, di grosir ada keuntungan, di toko ada keuntungan, baru sampai ke kita. Nah, tadi ceritanya ini produk baru. Produk baru, ya. Nah, ini kan ceritanya ini produk baru. Sebagai produk baru, ya pasti kan perusahaan mikir gimana caranya nih biar konsumen-konsumen itu tahu ada produk ini. Artinya apa? Perusahaan pasang iklan, bener kan? Ini pasti mengeluarkan uang lagi. Nah, kemudian ini produk baru, belum ada yang tahu. Dipancingnya dengan apa? Dengan promo atau dengan sayembara, dikasih hadiah jutaan rupiah, kan gitu. Nah, di setiap proses ini kan ada uang semua kan? Ada uang yang harus dikeluarkan perusahaan. Menurut statistik ya, biaya distribusi rata-rata perusahaan berskala besar itu sekitar 60 sampai 80%, teman-teman. Banyak banget ya yang harus dikeluarkan. Nah, tapi itu fakta. Gitu. Next, Bu. Nah, kalau tadi itu kan distribusi secara konvensional. Kalau sekarang adalah jalur distribusi network marketing. Wow, lihat tuh. Simpel banget kan? Sangat efisien. Ya. Nah, jadi teman-teman gini, kalau personal franchise ya atau yang tadi juga saya sebut network marketing. Nah, ini itu kan sebenarnya adalah sebuah konsep pemasaran ya teman-teman. Konsep pemasaran suatu produk dari sebuah perusahaan ke konsumen secara langsung. Itu. Jadi kita harus menyamakan persepsi dulu.
menyamakan persepsi bahwa personal franchise, saya ulangin ya, personal franchise atau network marketing itu adalah sebuah konsep pemasaran produk ya dari perusahaan ke konsumen secara langsung. Nah, jadi kalau di network marketing, produk itu dipasarkan tidak melalui jalur distribusi yang tadi. Tapi konsumen itu bisa membelinya secara langsung dari pabrik melalui distributor langsung. Nah, terus konsumen itu juga punya peluang untuk menjadi seorang distributor juga. Nah, artinya apa? Artinya semua orang itu bisa mendapatkan income dari network marketing, dari konsep bisnis personal franchise ini. Kalau tadi yang konvensional yang bisa punya keuntungan adalah yang punya modal gede, kalau di personal franchise ini semua orang bisa. Semua orang itu bisa menjadi distributor langsung. Keuntungannya apa? Ya dapat duit lah, gitu kan? Karena saya sangat percaya ya, saya itu sangat percaya bahwa semua manusia itu sebenarnya memiliki kemampuan marketing, memiliki sudah dianugerahi Allah itu kemampuan marketing. Buktinya apa? Buktinya makan bakso, makan bakso, terus di lidah cocok banget nih baksonya. Enak banget dagingnya, kerasa banget, kuahnya itu gurih banget gitu kan, kaldu banget gitu kan. Nah, kalau kita ketemu kayak gitu, kita biasanya gimana? Kita promosiin kan? Padahal kita dapat apa tuh dari si tukang bakso? Nggak dapat apa-apa kan? Kalau misalnya sekarang kita makan, kemudian minggu depan ceritanya tuh mau mau ketemu dengan teman lama misalnya. Kita ngebakso yuk gitu kan. Ngebakso di mana? Oh, di sini. Di sini tuh enak banget loh. Baksonya, sok ayo kita ketemuan di sini aja. Iya kan? Artinya apa? Artinya semua manusia itu sebenarnya sudah dianugerahi kemampuan untuk sebagai marketing kalau menurut saya ya. Tapi bedanya kalau tadi mempromosikan tukang bakso, kita nggak dapat apa-apa. Nggak juga dapat diskon gitu kan. Cuman udah naluri aja. Udah naluri, kita pengen berbagi informasi, oh ini tuh makanannya enak banget, baksonya enak banget. Itu naluri kita sebagai manusia. Ditambah tadi dianugerahi Allah itu kemampuan untuk marketing. Nah, cuman bedanya setiap orang itu diasah atau enggak gitu kan, dimanfaatkan atau enggak, bedanya itu. Nah, balik lagi tadi pada saat konsumen itu menjadi distributor, dapat apa? Dapat keuntungan. Jadi apa? Sumber penghasilan baru. Nah, gitu. Sekarang teman-teman udah tahu kan ya alasan kenapa konsep direct selling yang dipilih founder AFC untuk dijalankan di Indonesia. Tadi dihubungkan lagi dengan visi misi ya. Dihubungkan lagi dengan visi misi dan dihubungkan lagi dengan cita-citanya. Cara inilah yang dipilih oleh founder agar apa? Agar bisa agar si bisnis ini bisa bermanfaat untuk banyak orang. Gitu. Next, Bu. Nah, teman-teman ini di layar teman-teman udah lihat lah ya. Ini adalah kantor-kantor AFC. Kantor AFC itu kan kalau yang ininya di Jepang ya. Jepang. Kemudian kalau di Indonesia itu ada di beberapa kota. Di Jakarta, di Surabaya, di Medan, di Bali. Kemudian yang terakhir itu mau dibangun juga di Dago, Bandung. Wah, orang Bandung. Nanti kita nongkrong bareng ya, gitu. Nah, komitmen AFC Indonesia itu jangka panjang, teman-teman. Buktinya apa? Buktinya kantor-kantor AFC di seluruh kota, ya, seluruh kota yang ada nih di Jakarta, Surabaya, Medan, Bali, dan Bandung, itu semua mereka beli. Bukan sewa, teman-teman. Jadi selaras ya.
Karena di sini AFC ini sangat yakin dan percaya diri bahwa AFC ini akan jangka panjang. Umurnya ini panjang. Di Jepang aja dia udah 52 tahun. Di Indonesia baru 3 tahun kan? Baru 3 tahun. Tapi pede bahwa AFC Indonesia itu juga akan berumur panjang sama seperti AFC Jepang gitu. Wah, makin membara nih. Nah, next Bu. Nah, kalau ini adalah founder dari AFC Indonesia, Pak Ernest Prayuda. Pak Ernest Prayuda, beliau itu merintis karir di Amerika ya selama 15 tahun dan sukses membangun bisnis di sana. Kemudian beliau berpikir, wah ingin kembali ke Indonesia, tanah kelahiran beliau, dan membangun Indonesia. Itu. Akhirnya lahirlah AFC Indonesia. Nah, next. Nah, ini co-founder Pak Michael Tampi. Beliau memulai karir di bidang keuangan. Nah, dan sekarang itu lebih dikenal sebagai salah satu ahli bidang teknologi digital. Ini juga bapaknya keren juga nih. Next. Next, Bu. Nah, oke. Nah, ini medical expert ya. Medical expertnya AFC, Dr. Trevino. Sebenarnya medical expertnya banyak ya. Di AFC itu sudah banyak sekali dokter yang bergabung di AFC. Wah, dokter aja sudah memiliki visi dan misi yang nih kan. Akhirnya mereka bergabung. Sudah banyak, udah puluhan ribu kalau nggak salah. Nah, jadi kalau di AFC itu setiap hari Sabtu itu biasanya ada Zoom dari medical expert. Nah, karena kan ini adalah perusahaan farmasi kan. Ini adalah perusahaan farmasi, jadi kita itu butuh dokter buat ngasih tahu mana aja yang bisa dibantu gitu kan, mana aja yang yang enggak gitu kan. Karena apa? Karena tadi kita itu tidak boleh overclaim karena si produk kita ini memang bukan obat, melainkan superfood. Nah, jadi sangat-sangat dilarang overclaim gitu. Misalnya, next Bu. Nah, ini AFC Care. Jadi teman-teman, tadi udah dari awal ya cita-cita foundernya sudah mulia ya teman-teman ya. Kenapa memutuskan si bisnis yang sistem bisnis yang diambil itu adalah direct selling gitu kan, karena tadi ingin membantu banyak orang, ingin rakyat Indonesia itu memiliki taraf kehidupan yang jauh lebih baik, membuka lapangan pekerjaan gitu ya. Nah, itu dari awal aja sudah seperti itu. Kemudian diterjemahkan lagi teman-teman dengan program AFC Care. Nah, jadi teman-teman pada saat teman-teman itu memutuskan entah itu membeli produk atau menjalankan bisnis di AFC ya. Nah, AFC itu sudah mengalokasikan dari modal-modal yang masuk tadi itu sudah dialokasikan untuk gerakan berbagi ke saudara-saudara yang membutuhkan. Next, Bu. Melalui si AFC Care ini. Next, Bu. Nah, ini macam-macam ya, ini programnya udah banyak banget nih. Dan Nabire Project, gitu kan, AFC Batu Putih Hane, terus waktu awal-awal pandemi mungkin pernah dengar juga teman-teman ya, ada kerjasama duet sama Asanti, donasi APD. Nah, itu masih banyak lagi sih sebenarnya. Kemudian ada operasi bibir sumbing massal gitu.
Nah, next Bu. Nah, ini bahwa kalau apa namanya perusahaan saat ini AFC Indonesia itu masih bernama PT HNE Dermatek Indonesia. Tapi ini kalau nggak salah ada rencana dan sudah ya beberapa surat itu sudah berubah nama menjadi AFC Indonesia. Nah, ini sertifikat keanggotaan AP2LI. Perusahaan bahwa si perusahaan ini itu merupakan anggota Asosiasi Perusahaan Penjualan Langsung Indonesia gitu. Jadi udah tercatat, udah resmi. Jadi nggak boleh sudah tidak perlu khawatir. Nah, next Bu. Nah, produk AFC. Apa aja sih produk AFC itu, gitu kan? Nah, tadi kan saya sudah sempat sampaikan ya bahwa di Jepang itu saat orang menciptakan suatu produk pasti ada historinya. Bukan sekonyong-konyong ciptain produk. Wow, iseng buat produk misalnya gitu kan. Itu enggak, kalau di Jepang enggak kayak gitu. Nah, inilah yang membuat AFC itu berbeda dengan network marketing lain. Ya, kalau network marketing lain, mereka membuat produk itu untuk memenuhi skema bisnis mereka. Tapi kalau AFC, ya, AFC itu kan dasarnya itu adalah perusahaan farmasi Jepang. Artinya pada saat mereka membuat produk, pasti mereka melakukan riset terlebih dahulu. Gitu. Jadi kalau tadi network marketing lain itu menciptakan produk untuk memenuhi skema bisnis mereka, kalau AFC itu berbeda. AFC membuat produk itu untuk memenuhi kebutuhan konsumennya. Makanya AFC itu produknya juga sangat berinovasi gitu. Sangat berinovasi. Sekarang ini orang-orang itu sudah butuh ini produk yang seperti ini. Mereka akan berinovasi dan menciptakan produk baru lagi seperti itu. Nah, itu yang membedakan ya. Karena tadi kalau saya ulangin, kalau network marketing lain, mereka itu adalah perusahaan MLM yang menciptakan produk untuk skema bisnis mereka. Kalau AFC, ya, AFC itu bukan perusahaan MLM. AFC itu perusahaan farmasi. Mereka menciptakan produk karena kebutuhan konsumen, berdasarkan hasil riset bertahun-tahun, selalu berinovasi. Nah, ini yang harus digarisbawahi. Itu yang membedakan AFC dari yang lain. Nah, kemudian AFC itu meneliti ada 5 penyakit mematikan di Indonesia. Yang pertama itu stroke. Yang kedua itu jantung. Yang ketiga itu diabetes. Yang keempat hipertensi. Yang kelima kompilasi. Nah, kemudian kalau sekarang mungkin lagi pandemi ya, COVID. Nah, ini berdasarkan berdasarkan pendapat saya pribadi ya. Menurut saya bahwa orang-orang yang meninggal karena COVID sebenarnya bukan karena COVID-nya, tapi karena penyakit bawaannya tadi. Penyakit bawaannya tadi yang terbanyak di Indonesia itu kan ada stroke, jantung, diabetes, hipertensi, kompilasi. Sebenarnya itu yang dipicu oleh COVID. Jadi si COVID bukan yang mematikan itu sebenarnya bukan COVID-nya. Kalau menurut saya ya, ini pendapat saya pribadi, yang mematikan itu bukan COVID-nya, tapi dampak dari COVID-nya itu yang menyebabkan penyakit-penyakit yang sudah ada sebelumnya itu menjadi kambuh lah, bahasanya kayak gitu. Nah, dari hasil riset tadi ada 5 penyakit ini. Makanya AFC itu menciptakan
2 produk unggulan. Apa aja? Next, Bu. Nah, yang pertama itu Utsukushi. Utsukushi itu artinya cantik. Dan Utsukushi ini memiliki 3 paten fungsi, teman-teman. Yang pertama itu anti tumor. Yang kedua itu meningkatkan imun. Yang ketiga itu terapi hepatitis C. Nah, kandungan utama dari Utsukushi ini adalah salmon DNA. Ya, tapi bukan cuma itu doang sih, ada lagi beberapa kandungan aktif lainnya gitu. Kemudian Utsukushi ini ukurannya itu adalah nano size ya teman-teman. Artinya apa? Artinya Utsukushi ini mudah diserap oleh tubuh. Gitu. Nah, tadi saya sempat membahas paten fungsi. Apa sih paten fungsi itu? Kok sangat dibangga-banggakan gitu kan? Ya bangga lah. Gini teman-teman. Saya yakin teman-teman yang hadir pada hari ini ya, pada malam hari ini, sebagian besar itu pasti sudah divaksin. Contohnya nih kayak saya ya, saya itu divaksin pakai vaksin apa Sinovac. Kalau nggak salah Sinovac itu kan berdasarkan hasil uji klinis keberhasilannya itu 65%. 35%-nya itu tidak berhasil. Nah, tapi kenyataannya kan semua orang itu sangat percaya, berlomba-lomba untuk divaksin. Itu berdasarkan hasil uji klinis, padahal ya si vaksin tadi masih ada kemungkinan untuk gagalnya sebesar 35%, kan gitu. Tapi kita percaya dan berbondong-bondong untuk vaksin. Nah, kemudian apa bedanya dengan paten fungsi? Paten fungsi itu adalah kasta tertinggi di dunia farmasi, teman-teman. Di atas uji klinis. Kalau tadi uji klinis, ada kemungkinan gagalnya. Ya. Kalau paten fungsi itu, misalnya nih ya, misalnya ini Utsukushi untuk terapi hepatitis C. Ada 1.000 orang yang punya apa ya, yang mengidap hepatitis C. Kemudian diuji, mereka dikasihlah Utsukushi, 1.000 orang ini dikasih Utsukushi semua gitu. Nah, satu orang aja yang tidak merasakan perbaikan di dalam tubuhnya, maka paten fungsi itu nggak akan keluar, teman-teman. Artinya, agar bisa keluar paten fungsi Utsukushi untuk terapi hepatitis C, dari 1.000 orang yang mencoba, 1.000 orang itu harus merasakan perbaikan. Tuh. Jadi wajar dong kalau kita bangga bahwa produk kita bukan obat, ya. Ini bukan obat, tapi punya paten fungsi. Coba, tadi balik lagi ke Uniqlo. Yang dibeli itu adalah teknologinya. Keren banget kan produknya? Bangga nggak? Ya bangga lah. Makanya saya dengan gagah beraninya itu memasarkan, menjalankan bisnis, mengembangkan bisnis saya gitu. Karena apa? Karena memang produknya itu keren banget. Udah nggak ada keraguan lah. Sebenarnya tuh gitu. Next. Nah, produk yang berikutnya itu adalah SOP Subarasi. Tadi saya sempat bilang nih, bahwa AFC itu beda, nggak sama dengan network marketing lain. Gitu kan? Saya sempat bilang gitu kan tadi. Nah, kok pede banget sih? Ya iya. Karena AFC ini kan adalah perusahaan farmasi. Tadi saya sudah bilang sebagai perusahaan farmasi, mereka ini berdasarkan riset-riset. Nah, kemudian mereka akan selalu berinovasi. Dulu itu yang pertama kali masuk ke Indonesia dan booming sekali, itu namanya SOP 100+. Nah, kemudian dari AFC ini mereka berinovasi, ya, di-upgrade lah menjadi SOP Subarasi, gitu. Nah,
bedanya apa? Bedanya kalau SOP 100 plus itu dia kandungannya cuma satu peptide. Tapi kalau SOP Subarasi, dia itu kandungannya triple peptide. Nah, tadi triple SOP Subarasi ini punya 4 paten fungsi. Kalau Utsukushi tadi 3 paten fungsi. Kalau SOP Subarasi punya 4 paten fungsi. Yang pertama, regenerasi sel. Yang kedua, melancarkan peredaran darah. Yang ketiga, anti hipertensi. Yang keempat, anti pembekuan darah. Wow, keren banget kan? Jadi kalau yang pengen awet muda, yang pengen regenerasi selnya bagus gitu kan, jadi kelihatan awet muda. Nah, itu bisa banget nih pakai SOP Subarasi, gitu kan. Nah, tadi saya sempat bilang SOP Subarasi ini adalah produk triple peptide kan. Nah, dan ini adalah sejarah juga karena SOP Subarasi itu adalah produk triple peptide pertama di Jepang. Oh, selain itu sejarah juga nih. Ya, sejarah juga karena selama 52 tahun ya, AFC itu nggak pernah loh kerjasama dengan negara lain untuk membuat suatu produk. Itu nggak pernah. Tapi di SOP Subarasi ini, AFC Jepang itu bekerja sama dengan Amerika untuk salah satu kandungan peptide-nya tadi. Tadi triple peptide itu terdiri dari apa aja? Terdirinya dari salmon ovary peptide ya, atau marin placenta, kemudian sarden peptide, dan yang ketiga adalah fruit flow atau vegan peptide yang kerjasama dengan Amerika. Next. Nah, pengalaman pribadi menggunakan produk AFC. Kalau pengalaman saya itu sebenarnya udah banyak banget. Entah saya sendiri, entah bapak saya, ibu saya, anak-anak saya, gitu kan. Itu kita mengkonsumsi ini. Jadi bisa dibilang sekarang itu gaya hidup kita itu adalah mengkonsumsi Subarasi dan Utsukushi. Nah, tapi ya dari sekian banyak pengalaman yang saya rasakan atau yang keluarga saya rasakan, ada satu pengalaman yang menurut saya itu sangat berkesan, yang membuat saya tuh wah iya bener ini gitu kan, kayak ketemu klik gitu. Nah, jadi gini teman-teman, saya itu kalau kurang tidur ya, kurang istirahat gitu kan, kalau zaman-zaman dulu masih belum menjalankan AFC, seringnya tuh kalau malam-malam gitu kan, kalau anak-anak udah tidur itu nonton drakor. Kalau udah nonton drakor bisa sampai subuh. Bisa sampai subuh nonton drakor. Jadi tidurnya tuh cuman beberapa jam kan, cuman 3 jam, kadang jadi bangun-bangun pagi tuh udah mulai rasanya tuh kayak nggak enak badan, agak anget-anget gimana gitu kan badannya. Terus udah kayak tanda-tanda flu gitu. Itu pasti. Yang jelas terus migrain. Wah, itu pastilah itu kalau kurang tidur kan, kurang istirahat gitu. Itu migrain. Nah, tapi teman-teman, sejak saya kenal Subarasi dan Utsukushi ya. Jadi ada satu kejadian di awal tahun, saya ingat banget itu tanggal 1 Januari 2021. Wah, 1 Januari 2021 itu kan libur. Terus sore itu jam 3 sore kalau nggak salah, jam 3 sore ibu saya tuh telepon. Sambil nangis. Menceritakan kondisi bapak saya. Nah, jadi sebenarnya bapak saya tuh beberapa waktu yang lalu itu udah menunjukkan tanda-tanda sebenarnya, tanda-tanda stroke. Nah, cuman hilang timbul gitu keluhannya. Beberapa waktu sebelumnya tuh sempat
kayak lupa semua lupa. Oh, nama ibu saya juga, bapak saya tuh lupa gitu. Nah, itu sebenarnya udah ada tanda-tanda. Tapi itu tadi karena kita kan jauhan, kemudian kita juga nggak ngeh, kita awam banget gitu kan. Nah, itu ya apa ya namanya sudah takdir ya, nggak bisa disesali juga. Nah, di tanggal 1 Januari itu ibu saya nangis. Ini bapak nih ngomongnya nggak jelas gitu. Terus saya coba mana coba gitu kan. Itu benar. Ngomongnya itu kayak orang kumur-kumur gitu loh. Kayak orang kumur-kumur, kemudian nggak connect gitu loh, nggak bisa ngeresponnya tuh nggak baik gitu. Nah, terus wah kok kayak gini gitu kan. Nah, terus ya itu tadi ibu saya nangis-nangis terus gimana ini? Ya udah dijemput aja ya gitu. Wah, masih ragu. Nanya ke bapak. Oh, saya sebenarnya udah mikir, wah, bapak ditanya juga pasti kan nggak bisa ngerespon kan gitu ya. Terus ya udah akhirnya bilang, ya udah Bu, saya jemput, saya berangkat besok pagi gitu kan. Ibu siapin aja semuanya. Nah, akhirnya itu tanggal 1, tanggal 2 subuh, saya sama suami berangkat Bandung ke Kayu Agung. Kayu Agung itu ada di Palembang ya, ada di Sumatera Selatan. Nah, ke Kayu Agung, kemudian siap-siapin semua, tanggal 2, tanggal 3-nya itu udah pulang. Di tanggal 3 pagi. Tadinya mau berangkat subuh tapi kesiangan ceritanya tuh. Berangkat tuh jam 7 pagi. Pakai mobil. Selama perjalanan itu aduh gitu kan. Karena bapak saya tuh beberapa hari itu udah nggak mau makan sama sekali. Wah, itu saya udah langsung, oh ini kena lambung juga nih kayaknya gitu kan. Jadi selama perjalanan tuh dibujuk biar mau makan, mau minum itu benar-benar nggak mau. Tapi aduh aja gitu. Ngomongnya juga kan nggak jelas. Kita nggak tahu ini maunya apa gitu kan. Itu kita nggak paham. Nah, itu selama perjalanan ke Bandung, sampai Bandung itu jam 7 malam. 12 jam ya, 12 jam. Nah, ini jam 7 malam nyampe, itu saya selama perjalanan tuh nggak tidur. Karena tadi sebagai navigator juga kan, suami saya yang nyetir, saya navigator sama berusaha bujuk biar bapak saya mau makan sedikit-sedikit gitu kan. Jadi benar-benar nggak tidur. Sampai Bandung jam 7, kemudian setengah 9, setelah bersih-bersih segala macam, kita ajak nih bapak buat ke UGD ceritanya. Ke UGD, kemudian sampai di UGD nunggu sampai jam 3 subuh kan, dilakukan pemeriksaan segala macam gitu kan, nunggu hasil, kemudian diputuskan harus opname gitu kan, harus opname itu di jam 3 subuh baru dapat kamar. Baru masuk kamar itu di jam 4 kalau nggak salah. Di jam 4, wah itu saya udah melayang. Udah benar-benar kondisi badan capek dari jalan jauh, kurang istirahat, nggak tidur sama sekali, itu udah melayang, jalan tuh udah melayang. Terus suami saya nunggu nih di mobil kan, suami saya di mobil tidur. Nah, jadi pas sudah masuk kamar, saya pamit, saya minta antar suami saya untuk pulang, kemudian baru habis itu saya tidur. Habis subuh. Itu tidur, kemudian 7:30 saya ke rumah sakit lagi. Dan alhamdulillahnya saya nggak ada keluhan sama sekali, badan nggak enak tuh nggak ada. Kemudian flu juga nggak ada. Wah itu karena saya dari yang kalau rutin kan biasanya saya 1 subah 1 usu. Itu rutin setiap hari. Tapi pada saat itu saya naikkan jadi 2 subah 2 usu. Nah, itu benar-benar meskipun saya sudah kurang istirahat ya, pasti kurang istirahat itu, tapi badan itu tetap fit gitu loh. Itu sempat aneh, wah alhamdulillah gitu kan, nggak ada keluhan badan anget-anget atau flu-flu mau meler, itu nggak ada sama sekali. Wah, itu akhirnya sampai beberapa hari dirawat. Oh, itu juga dirawatnya cuman betah 4 hari ceritanya tuh. 4 hari. Karena apa?
tadi kan yang kena stroke-nya itu adalah di bahasa dan komunikasi sama nangkepnya gitu kan. Nah, jadi bukan fisiknya seger, fisiknya kuat banget gitu kan. Nah, selama dirawat itu semua selang dicabutin gitu kan, semua selang dicabutin, akhirnya setiap perawat datang itu bawaannya marah-marah aja. Bawaannya tuh marah-marah aja gitu kan, nggak mau dideketin. Wah, akhirnya diskusi lah sama kakak. Sebentar ya. Nah, diskusi sama kakak, ini gimana caranya nih kalau kayak gini percuma di rumah sakit gitu kan. Karena di rumah sakit juga nggak bisa diapa-apain, dideketin perawat aja nggak mau gitu. Akhirnya udah kita pulang gitu kan, kita bawa pulang tanda tangan surat gitu kan. Nah, kemudian dirawatnya di rumah. Nah, setelah itu gini, bapak saya ini kan dibawa ke Bandung. Bapak saya dibawa ke Bandung ini kan dalam rangka mau berobat stroke. Nah, tapi takdir Allah di bulan Februari, awal Februari itu malah kena COVID. Saya, ibu saya, bapak saya itu kena COVID. Nah, udah kebayang kan kondisinya, bapak saya itu stroke-nya itu karena hipertensi dan jantungnya itu bengkak. Nah, terus ibu saya itu juga stroke 2 tahun lalu stroke. Kemudian diabetes karena gulanya itu kalau kemarin itu sering di 500 sampai 200 di 500-an. Kisarannya itu di 500-an biasanya. Tapi sejak pakai Subarasi Utsukushi itu stabil di 200-an, 250 gitu. Nah, itu ibu saya tadi kena COVID, kondisinya diabetes, hipertensi, dan kena stroke 2 tahun lalu. Wow, itu kan, waduh, saya pusing banget. Ya Allah, ini cuman berharap mujizat lah, bisa dibilang kayak gitu. Itu dokter pribadi bapak saya tuh udah bolak-balik nge-WA gitu kan, menghubungi, udah Mbak, masuk aja ke rumah sakit, nanti saya bantu biar dapat kamar gitu kan, pasti dapat kamar, nanti saya bantu gitu. Waduh dokter, bukan masalah itu, ini kemarin dirawat di rumah sakit dan ditungguin sama saya sama kakak aja, semua selang dicabutin. Saya nggak kebayang kalau bapak saya harus diisolasi di rumah sakit sendirian gitu kan. Wah, nggak kebayang dok, udah Bismillah aja saya coba rawat di rumah gitu. Bismillah, dengan semua kemampuan saya, dengan semua ya bisa dibilang gitulah kemampuan saya putuskan buat dirawat di rumah. Dirawat di rumah, saya booster bapak dan ibu saya itu 6 suba 6 utsu. Karena apa? Karena saya merasa saya ini berlomba dengan waktu. Gimana caranya bapak dan ibu saya ini tetap stabil kondisinya. Nah, tadi yang saya sempat bilang bahwa banyak yang meninggal itu bukan karena COVID-nya, tapi karena penyakit yang sudah di bawah sebelumnya. Kan gitu. Nah, makanya ini yang saya takutkan, kondisi bapak dan ibu saya ngedrop dengan komorbidnya. Nah, itu makanya saya putuskan udah langsung 6 suba 6 usu. 6 suba 6 usu langsung diminum setiap hari. Uang udah nggak kepikiran lagi. Yang jelas saya percaya produk ini bisa bantu bapak dan ibu saya tetap stabil, dan alhamdulillah banget. Semua juga atas izin Allah ya. Mukjizat, kalau saya bilang ini tuh adalah mukjizat. Bapak ibu saya dengan komorbid yang sedemikian rupa itu bisa sembuh dengan isolasi di rumah. Itu saya benar-benar alhamdulillah banget lah gitu.
dengan apa ya, dengan mukjizat yang udah diberikan. Saya bilang itu adalah mukjizat. Seperti ibu saya juga bilang kayak mendapatkan kehidupan kedua gitu, kesempatan hidup kedua gitu. Nah, itu kalau pengalaman pribadi yang menurut saya sangat berkesan bagi saya ya. Kalau yang lain-lain mah banyak, kayak misalnya migrain, saya migrain gitu. Kalau biasanya saya migrain dikit-dikit minum obat pereda sakit kepala gitu kan. Nah, kalau sekarang kalau saya migrain udah aja 2 suba 2 utsu. Kalau saya itu langsung hilang. Dalam 15 menit itu hilang kalau saya ya, karena kan masing-masing orang beda-beda ya, apa namanya, kemampuan tubuhnya untuk memberikan respon gitu. Nah, next Bu. Nah, ini sertifikat. Ada apa, sertifikat produk-produk dari AFC, ada sertifikat organik, ada bebas hormon gitu kan. Kemudian ada free cells, bebas nuklir juga gitu. Next, Bu. Nah, ini jadi Subarasi ya. Subarasi itu adalah produk unggulan dari AFC. Buktinya apa? Buktinya AFC Jepang itu mengirimkan SOP Subarasi untuk mengikuti kompetisi. Dan ternyata menang, mendapatkan Bronze Quality Award di Monde Selection gitu. Jadi artinya SOP Subarasi itu memang produk unggulan AFC di antara 42.000 produk lainnya gitu kan. Kurang lebih lah segitu. Nah, terus next Bu. Nah, selain Subarasi dan Utsukushi tadi, ada lagi nih produknya AFC itu berupa serum. Oh, namanya Sensei Suru. Ini juga sama, ini juga sudah punya paten-paten ya. Nah, Sensei Suru ini bisa dipakai untuk meregenerasi sel kulit, bukan cuma kulit muka, tapi juga seluruh kulit. Nah, termasuk kalau misalnya yang botak-botak gitu ya, kalau ada keluhan kebotakan, nah itu bisa diterapi pakai Sensei Suru gitu. Nah, next. Nah, ini ini adalah letter of authorization ya. Isinya itu kurang lebih itu gini. Ini bahwa Marine Placenta ya, ini kan ada investornya ya, itu bilang Marine Placenta itu cuman dijual untuk AFC gitu. Nah, berarti kan kalau kayak gitu artinya apa? Di luar AFC bukan Marine Placenta. Nah, itu dari si penemunya yang bilang. Nah, jadi teman-teman, kalau ada yang mengaku-ngaku menggunakan Marine Placenta, nah ini udah bisa dipastiin ya, bahan yang kita sama mereka itu pasti berbeda gitu. Next. Nah, kemudian ini setiap produk dari AFC itu mendapatkan sertifikat bebas antibiotik, pestisida, logam berat, kimia berbahaya, hormon. Nah, itu kita produk-produknya tuh udah punya sertifikat ya. Artinya memang ini produk itu bukan produk kimia. Nah, kemudian SOP Subarasi, Utsukushi, Sensei Suru gitu kan, itu juga sudah memiliki sertifikat halal gitu. Nah, dan sudah tercatat juga di BPOM. Nah, tercatatnya itu karena ini memang bukan obat kimia, ini itu adalah superfood. Makanya kode BPOM-nya adalah ML. M-nya itu makanan, L-nya itu luar negeri. Karena apa? Karena Subarasi dan Utsukushi ini adalah produk impor. Dibuatnya itu di Jepang gitu kan. Karena apa? Tadi Jepang itu sangat menjaga kualitasnya.
kualitas produk-produk mereka. Artinya itu mereka membangun memproduksi sendiri seperti itu. Nah, kemudian tadi bisa dibilang AFC Indonesia itu sekarang adalah anak kebanggaan lah. Anak kebanggaannya AFC Jepang. Buktinya apa? Buktinya AFC Jepang itu melakukan investasi nih untuk membangun riset center yang bertujuan mensupport Indonesia. Nilainya nggak tanggung-tanggung loh. Nilainya itu 1 miliar yen atau setara dengan 124 miliar rupiah. Wow. Hebat ya. Next. Teman-teman ngantuk nggak sih? Diam-diam baik. Ngantuk nggak teman-teman? Halo? Oh, jangan-jangan udah kabur semua. Lanjut. Oke, sip-sip, makasih responnya. Nah, jadi teman-teman ya, ada 4 alasan utama kenapa kita itu harus bergabung di AFC Jepang. Yang pertama itu perusahaannya, ya. Kedua itu produknya, ketiga itu bonus, dan keempat itu momentum. Nah, untuk perusahaan dan produk tadi kan sudah saya jelaskan ya, udah panjang kali lebar kali tinggi, nggak kerasa udah 1,5 jam kan. Nah, sekarang saya oke, makasih. Sekarang saya mau bahas bonus dan momentum. Next, Bu. Nah, ini adalah marketing plan AFC. Di sini ya, di sini itu kita cuman ada 3 paket member, teman-teman. Yang pertama itu Ruby. Ruby itu 1 paket. Ya. Kemudian Sapphire. Sapphire itu 3 paket. Dan Diamond itu 6 paket. Nah, 1 paket itu artinya pembelian 2 box. Nah, jadi yang cuman ada 3 paket ini aja kalau di AFC. Ruby, Sapphire, Diamond. Yang paling mentok itu cuma di Diamond. Dari sini nggak ada lagi paket yang lebih tinggi lagi, itu nggak ada. Nah, makanya buat yang mau bisnis, modal di sini tuh mentok, dibeli 12 box. Nggak ada disuruh beli lagi, nggak ada. Udah mentok di situ aja. Tapi potensi income-nya gede banget loh. Next, Bu. Nah, AFC itu punya 3 jenis bonus. Yang pertama itu bonus harian, bonus bulanan, dan bonus tahunan. Nah, untuk bonus harian sendiri itu ada namanya bonus direct sponsor. Artinya pada saat kita beromset, hari ini kita beromset, besok itu udah bisa dapat duit kita. Nah, ini kalau pada saat kita yang beromset langsung itu dinamakan direct sponsor. Nah, nilainya juga ini berbeda-beda karena hukum ekonomi berlaku di sini. Yang modalnya gede dapatnya juga gede, yang modalnya kecil dapatnya juga kecil. Misalnya kalau diumpamakan Diamond itu Carrefour, Sapphire itu Toserba misalnya gitu kan, Ruby itu warung. Nah, kalau modalnya warung ya dapatnya level warung lah, dapat duitnya kan. Kalau modalnya itu Carrefour, dapatnya ya level Carrefour lah gitu kan. Nah, di sini ada 3 jenis. Pada saat kita direct sponsor atau kita beromset langsung, kalau posisi kita itu adalah Diamond, untuk setiap paket atau setiap 2 box yang kita jual, kita itu akan mendapatkan 550.000. Wow, gede banget ya. Setiap 2 box yang kita jual, kita dapat 550.000. Nah, kalau yang Sapphire itu dapatnya 450.000. Kalau yang Ruby dapatnya 300.000. Wah, lumayan kan dapatnya? Nah, terus yang kedua itu ada bonus pass up.
bonus pass up itu cuman bisa dibilang privilege ya, cuman berlaku untuk yang sudah diamond. Bonus pass up itu apa sih? Bonus pass up itu bisa dibilang kalau bahasanya tuh apa ya? Lemparan bonus lah, lemparan bonus. Jadi kalau tadi gini, perusahaan itu nggak mau tahu siapapun yang closing, nggak mau tahu siapapun yang beromset, perusahaan itu pasti mengeluarkan 550.000. Itu pasti. Nggak mau tahu siapapun yang yang beromset. Dia ruby kah, dia sapir kah, dia diamond kah, tetap ngeluarin 550.000. Contohnya nih, yang beromset adalah ruby. Hak dia kan 300.000. Padahal si perusahaan tadi mengeluarkan itu kan 550.000. Artinya ada selisih 250.000. Nah, 250.000-nya ini kemana? 250.000 itu akan terlempar ke diamond jalur sponsor terdekat. Nah, makanya buat yang mau bisnis itu sangat disarankan sekali untuk segera diamond atau ambil pakai diamond. Modalnya mentok di 12 box. Tapi keuntungannya maksimal dan nggak bocor-bocor. Gitu. Nah, terus habis itu ada lagi namanya bonus pairing. Nah, bonus pairing ini sederhana. Gini, kita itu di sini sistemnya itu kan adalah binari, bina kanan dan bina kiri. Nah, bonus pairing itu akan cair apabila di sebelah kiri kita ada omset 2 box, di kanan kita ada omset 2 box. Jadilah satu pairing. Gitu. Coba di slide selanjutnya, Bu. Nah, jadi kalau bonus pairing itu berapa sih nilainya? Bonus pairing itu kalau kitanya diamond ya, itu kita punya hak pairing itu 200 pairing per hari. Nah, 1 sampai 2 pairing pertama, 1 sampai 10 pairing pertama itu dihargain 300.000 per paket. Bukan per paket ya, per pairing, 300.000 per pairing. Nah, kemudian pairing ke-11 sampai ke-12 itu dihargain 100.000 per pairing. Kalau misalnya perharinya kita dapatnya 250 pairing misalnya, yang 50-nya itu akan ke flash. Kita sudah dibatasin sama perusahaan maksimal itu 200 pairing. Tujuannya biar apa? Biar perusahaannya tetap stabil gitu. Tapi dibatasin kayak gitu nilainya juga tetap lumayan banget teman-teman, karena kalau misalnya per hari itu diamond punya 200 pairing, artinya per hari itu dia dapat 22 juta. Kalau sebulan 660 juta. Ini kerja apa sih gitu kan? Enak banget atau enak banget nih? Sebulannya 660 juta. Tiap bulan beli rumah kan, jajannya jajan rumah. Gitu. Nah, itu dan kalau untuk yang bisnis ini memang kita tadi kenapa menyarankan diamond, karena potensinya tuh luar biasa ya, 660 juta per bulan, dibandingkan kalau sapir itu juga gede, 210 juta. Nah, kalau tadi diamond itu maksimumnya adalah 200 pairing, kalau sapir itu maksimumnya 60 pairing. Setiap pairingnya 1 sampai 10 itu dihargain 200.000. Pairing ke-11 sampai ke-60 itu dihargainya 100.000 juga. Jadi per bulannya itu bisa mendapatkan potensinya adalah 210 juta. Gitu. Nah, kalau yang ruby gimana? Yang ruby itu maksimumnya 10 pairing per hari. 10 pairing per hari dan per pairingnya dihargainya 150.000. Nah, potensinya
potensi apa bonus perinya adalah 45 juta. Oh, warung apa nih yang tiap bulan bisa dapat 45 juta? Luar biasa kan, teman-teman? Next. Nah, ini ada tadi bonus harian. Bonus harian tadi ada 3 kan. Sekarang kita ada lagi namanya bonus bulanan. Atau disebut juga bonus unilevel. Nah, bonus unilevel ini akan kita dapatkan apabila kita membangun tim. Kemudian tim kita itu berhasil mendapatkan income. Nah, ini kita akan mendapatkan bonus bulanan. Kemudian ada lagi namanya bonus tahunan atau disebutnya annual rank. Next, Bu. Nggak ada ya di sini, nggak muncul. Sorry, ini ada slide yang hilang nih. Ada slide yang hilang. Jadi kalau bonus tahunan ya, bonus tahunan itu kita ada namanya annual rank, di mana di satu periode itu apa namanya ada pencapaian-pencapaian mulai dari Toreda, Ronin gitu kan sampai yang tertinggi adalah Bushido. Nah, itu apabila kita sudah mencapai rank tersebut, apabila kita sudah mencapai rank tersebut, kita akan mendapatkan bonus gitu. Nah, namanya bonus tahunan. Selain itu, ada juga bonus perjalanan. Nah, cuman ini slide-nya ketinggalan nih kayaknya. Mohon maaf ya, teman-teman ya. Nah, terus tadi dari income yang kita dapatkan, 80% itu bisa dicairkan. Bisa masuk ke rekening kita, teman-teman. Untuk yang 20%-nya itu akan masuk ke dalam tabungan redemption. Nah, tabungan redemption ini fungsinya apa? Fungsinya itu adalah kita bisa membeli produk-produk plan B dari AFC. Apa aja sih produknya? Macam-macam. Biasanya tuh kalau kemarin tuh ada Sensei Suru, kemudian SOP Subarasi juga kemarin masuk, tapi tergantung stok biasanya ya. SOP Subarasi, kemudian Usukushi juga bisa kalau lagi masuk ke dalam plan B. Kemudian ada Hanamai, ada Lutein Shop, ada Premium Nano Collagen. Wah, banyak dan semuanya bagus-bagus. Karena apa? Karena produk Jepang itu kan selalu apa ya? Memang bagus-bagus lah, nggak kaleng-kaleng lah. Bisa dibilang seperti itu. Nah, next, Bu. Nah, tadi kita udah bahas perusahaan, udah bahas produk, udah bahas bonus. Sekarang kita bahas momentum. Bahasanya momentum. Nah, gini teman-teman ya, seorang pebisnis ya, itu harus bisa melihat kesempatan, bener nggak? Harus bisa melihat kesempatan, kemudian harus bisa melihat bagaimana peluang yang ada di depan mata. Nah, kecepatan dalam memanfaatkan momentum itu adalah sebuah kunci untuk menjadi sukses, teman-teman. Jadi, teman-teman, manfaatkanlah momentum itu dengan baik. Dan hari ini tuh adalah momentum yang tepat untuk teman-teman itu bisa memulai bisnis di AFC. Sepakat ya, teman-teman? Kan tadi mau jadi pebisnis. Biar apa? Biar biar bisa memiliki 4 kekayaan. Pengen dong bisa jalan-jalan, usia masih masih muda lah ya, masih sehat, masih punya energi gitu kan. Tapi bisa jalan-jalan terus. Tapi dompetnya penuh terus gitu kan. Pengen kan kayak gitu. Nah, jadi habis ini buat yang belum join mungkin bisa langsung ya menghubungi leader yang mengundang, itu bisa. Kita sangat membuka kesempatan untuk teman-teman menjadi bagian dari tim kita. Nah, ini saya tunggu teman-teman untuk bisa sama-sama sukses di sini dan menjadi sebab kebahagiaan bagi banyak orang. Sepakat ya teman-teman? Nah, next Bu. Nah, kemudian ini ada aturan ya, ada aturan bahwa kita itu dilarang menjual di marketplace.
Karena apa? Karena di sini kita punya tanggung jawab untuk mengedukasi. Nah, kita ada tanggung jawab untuk mengedukasi. Kalau misalnya jualannya di marketplace, apa bedanya sama perusahaan itu menjualnya dengan cara konvensional? Ngapain bayar kita, kan gitu ya? Bisa aja kan perusahaan udah aja kita jual di marketplace aja gitu. Nggak usah pakai sistem member-memberan, nggak usah kasih kesempatan buat kita ini buat dapat uang gitu. Bisa aja kan, udah aja tinggal masang iklan juga kan. Perusahaan pasti perusahaan sebesar ini kan pasti punya anggaran yang besar lah untuk iklan kan gitu. Nah, apa susahnya? Nah, bedanya apa? Bedanya tadi karena karena perusahaan itu menginginkan kita mendapatkan keuntungan di sini, akhirnya yang biaya untuk promosi segala macam tadi itu dialihkan ke kita, gitu. Nah, terus di sini juga teman-teman kita itu sangat dilarang untuk undercutting. Harganya untuk semua produk-produk kita itu sudah ada harga resmi dari kantor. Jadi yang jual itu member lama atau member baru ya, dia atau harga untuk member, harga non member itu sama semua. Nggak ada yang beda. Jadi kita itu dilarang undercutting. Kalau udah undercutting, suspend seumur hidup. Gitu. Next, Bu. Oke, udah paling itu aja. Aduh, terima kasih buat waktunya teman-teman yang sudah mendengarkan ocehan saya selama hampir 2 jam. Sok, silakan.